Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta diseminasi dalam tugas di Damba saya, terima kasih sudah join. Oke, baiklah karena ini waktunya sudah berlalu beberapa menit, jadi kita bisa mulai. Nah, pada kegiatan di Damba ini saya mengikuti kelas media interaktif namanya Media iSpring. Media iSpring itu di add-on kan ke PowerPoint. Jadi intinya ketika kita membuat media pembelajaran menggunakan PowerPoint itu bisa menjadi PowerPoint yang lebih hidup, bisa menjadi PowerPoint yang lebih interaktif untuk pembelajaran di kelas. Nah, sebenarnya dirasa sangat penting penggunaan media iSpring ini pada saat seperti sekarang di masa pandemi ini ya, pembelajaran jarak jauh. Kenapa? Karena dengan penggunaan media iSpring ini, jadi kita menjelaskan ke siswa juga sama seperti rasa-rasanya sama seperti kita menjelaskan di kelas gitu, karena bisa memasukkan video kita sendiri sebagai gurunya, menjelaskan materi gitu, video atau audio memasukkan suara kita ketika kita ingin menjelaskan materi gitu. Nah, oke, kita mulai ya. Sekarang kalau tuntutan dari tugas di Damba ini, ketika hendak membuat media pembelajaran interaktif menggunakan iSpring itu ada yang namanya jalur yang harus dikerjakan gitu biar terstruktur. Nah, jalur yang harus dilakukan yaitu mulai dari pembuatan analisis. Nah, analisis ini gunanya untuk apa? Nah, kalau di tugas di Damba itu menggunakan analisis Azure namanya. Jadi, analisis ini sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan siswa kita. Analisis ini dimulai dari karakteristik siswa-siswi kita di sekolah. Bapak Ibu mungkin bisa melihat screen yang sudah saya share. Di sini ada analisis Azure untuk memulai kita membuat iSpring. Jadi sebelum kita mulai ke aplikasi, kita membuat ini dulu, model Azure dulu kita isi. Nah, di model Azure ini ada yang pertama yaitu analisis pembelajar. Isinya yang pertama ada general karakteristik. Nah, ini kita isikan sesuai dengan karakter siswa-siswi kita, baik dari jenis kelamin, tingkat perkembangan, budaya, dan faktor sosial, misalkan keadaan orang tua, pekerjaan orang tua, begitu, adat dan budaya bisa kita masukkan di situ. Nah, oke, selanjutnya ada juga specific entry competencies, yaitu mendiagnosis kemampuan awal. Nah, kemampuan mendiagnosis kemampuan awal ini bisa berupa latar belakang pemahaman siswa-siswi kita terhadap penggunaan IT gitu. Jadi mereka cakap atau tidak dalam menggunakan IT dan lebih lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, selanjutnya itu kan sudah dijelaskan beberapa tahapan ketika kita akan atau ketika kita hendak membuat media iSpring gitu ya. Nah, sekarang aplikasinya nih. Aplikasi ke PowerPoint menggunakan iSpring. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini sebenarnya. Nah, ini ya, kan tampilan awal PowerPoint kalau yang biasa itu kan di sini menunya. Ada dari file, ada insert, ada home design, kemudian animasi, transisi, slideshow, review, dan view. Nah, tapi ketika sudah diinstal, akan terinput di sini. Akan ter-add atau akan tertambahkan yaitu iSpring Suite 9. Nah, ini maksudnya aplikasi iSpring, ini 9 levelnya. Itu ya kan iSpring juga banyak, ada yang dimulai dari angka iSpring 6, iSpring 7, 8, dan ini 9 ini yang terbaru yang 9. Nah, gitu ya. Oke. Sebenarnya kelebihan iSpring ini apa sih? Kenapa sih kita harus repot-repot menggunakan iSpring yang tadi saya bilang tadi ya?
karena apalagi di masa pandemi sekarang, itu pembelajaran jarak jauh harus tetap terasa gurunya hadir gitu di sela-sela siswa gitu. Nah, saya semenjak menggunakan ini sebenarnya belum pernah diaplikasikan ke siswa karena memang saya ikut pembelajaran ini juga baru ini ya, menggunakan iScreen juga baru kenal gitu. Cuman selama pembuatannya juga terasa sekali karena kita bisa memasukkan video kita, bisa memasukkan apa namanya audio kita. Nah gitu ya. Kita mulai pakai aplikasi iSpring. Nah, Bapak Ibu bisa lihat menu-menu di aplikasi iSpring ini ada record audio, ada banyak sekali pokoknya di sini. Nah, yang paling terasa penggunaan iSpring ini adalah dalam pembuatan kuis. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Lalu, sebentar. Apakah, Bapak Ibu mohon maaf, saya close dulu. Oke, ternyata belum ada yang join, baru Pak Andi, Bu Pipit, dan Pak Sep Faisal. Yang saya undang tadi Bu Noya sama Bu Eva belum join. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita ke aplikasi iSpring-nya. Nah, pertama, misal kan aplikasi iSpring ini ditujukan untuk agar sesuai dengan pembelajaran abad 21, yaitu menstimulus kemampuan 4C mereka. Apa itu 4C? Nah, itu handout-nya udah saya share ke email Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca gitu ya. Dan handout pembelajaran abad 21 sesuai dengan Mas Menteri gitu ya, anjuran Mas Menteri juga sudah ada. Nah, 4C itu kan ada critical thinking, kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, mengkolaborasikan, dan mengkomunikasikan. Nah, kemampuan 4C ini memang harus selalu kita gali dari siswa-siswi kita, meskipun sekarang pada lagi saat-saatnya PJJ gitu. Nah, gimana caranya? Ya, kita mulai ya. Misalkan di slide pertama saya ingin menstimulus kemampuan 4C mereka dengan menyajikan video. Oke, sekarang kita klik ke Manage Generation. Oke, sebelumnya ini PPT-nya minta di-save dulu biar nggak kelupaan. Oke, kita save dulu ya. Misalkan saya tulis PPT diseminasi. Oke, PPT diseminasi 1 misalkan. Saya save. Oke, kita tunggu. Saya save dulu. Nah, oke, ini masih saya ulangi PPT-nya gitu ya. Yang tadi kan belum ada, jadi saya ulangi lagi. Ini. Maaf, ini laptopnya agak-agak hang kayaknya nih. Oke, Oke.
Saya close dulu. Saya udah. Berarti video yang bisa tampil. Halo Pak Andi, masih di sana? Masih, Bu. Sabar ya Pak. Ini laptopnya kayaknya lagi nge-hang gitu. Nah, ininya nggak tampil tadi videonya. Oh, tadi videonya nggak tampil di Bapak. Nah, nggak tampil teknik cara pembuatan videonya tadi di Tapi sekarang nampil nggak Pak? Apa PowerPoint-nya nampil nggak? tampil sekarang mau ini gambar ininya. Ya, ini masalahnya nih kayaknya agak coba. Sinyal. Nah, masuk tuh siapa tuh? Oke. Belum. Iya. Sebentar doang pas mau diputar bikin video itu masih ada kursor doang yang kelihatan. Begitu, itunya ya. Ini bisa di jendela. Oke. Tapi sekarang kelihatan nggak Pak? Saya bikin ulang ini. Kelihatan nggak Pak PPT-nya? Nggak ada. Oh, nggak ada juga. Nggak kelihatan. Oke. Bentar. Saya stop share video. Oh, nih ada nih baru. Oh, mungkin iya ya. Mungkin agak lama kali ya Pak ya loadingnya. Jadi di saya udah nampak, misalkan di Pak Andi belum. Kayaknya agak Ya. Di sinyal hanya ini yang masih. Oke. Saya bikin ulang biar Pak Andi bisa ngikutin cara memotong video langsung di aplikasi Post. Ini ya. Hah? Liwat juga masih ada data. Tuh teh. Teh bawa apa? Ini PPS. Jadi sebenarnya kalau pas